Bagaimana sebetulnya kondisi perikanan dan nelayan kita di Sumatera Utara ini, Bang? Mampukah kita seperti yang cerita Bu Susi zaman itu, sedemikian kayanya kita, tapi kita nggak bisa menjaganya? Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Ngorbit, ngobrol bersama Orbit. Orbit kita sekarang bergeser ke arah pantai dan laut. Bersama saya sudah datang kawan-kawan kita. Satu dari regulator, satu dari pelaksana di lapangan. Bukan pelaksana, pemain lapangan. Abang dari HNSI, abang apa? Julfahri Bang Siagian. Julfahri Siregar. Siagian. Siagian. Sorry Bang. Siregar juga itu. Soalnya itu pakai motong itu. Kalau Bang Dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Provinsi Sumatera Sumatera Utara, Bang Hamdan ya. Siap, Siregar. Bang Siregar. Siagian sama itu, Pak. Sama juga ternyata. Jadi Bang, aku nggak terus terang aku bilang buta tidak, tapi tahu juga tidak. Itu kan masalah pantai ke laut itu boleh dibilang itu jalan yang paling jarang aku lalui itu. Kalau naik perahu aku mabuk pun aku situ. Lampu satu aja bisa udah mabuk aku itu, ya kan? Begitu awamnya aku di situ. Karena aku awam, aku bertanya, bagaimana sebetulnya kondisi perikanan dan nelayan kita di Sumatera Utara ini, Bang? Mampukah kita seperti yang cerita Bu Susi zaman itu, sedemikian kayanya kita, tapi kita nggak bisa menjaganya? Mungkin Bang Hamdan dulu yang regulator yang paham daerah ini, ya kan? Terima kasih Bang Rizanul ya. Rizanul, Bang Rizanul. Sumatera Utara tentunya kalau kita bicara tentang bagaimana mengelola kelautan dan perikanan beserta pulau-pulau pesisir dan tentunya ada aspek nelayan di sana dengan potensi yang 35% wilayah Sumatera Utara itu tentunya adalah wilayah laut, perairan. Kemudian dengan potensi produksi perikanan 10 besar di seluruh wilayah Indonesia dan luar biasanya kita di 4 besar untuk pengolahan ikannya. Kita 10 besar di potensi untuk produksi perikanannya di Indonesia, dan untuk pengolahan perikanan, produksi pengolahan perikanan, unit pengolahan ikannya di 4 besar di seluruh Indonesia. Oke. Jadi kalau kita cerita pengolahan, bukan saja hasil ikan yang di Sumatera Utara, tapi hasil dari Aceh, Riau, dan mungkin di Jawa juga yang tidak ikannya diolah di sini baru diekspor lagi kan. Itu artinya hasil ekspor. Karena daerah tempat lain mungkin nggak punya unit usahanya itu ya. Soalnya kalau sore katanya makin hari makin kurang pun. Ya, artinya untuk pihak-pihak swasta luar biasa produksinya dihitung dari nilai ekspor yang keluar daerah. Jumlah kapal kita kalau dari potensi nelayan kita mencapai sekarang 146.000, jauh juga terkoreksi dari 2023 ya, sekitar datanya hilang 10.000 karena memang nelayan ini kalau terkatakan kadang-kadang nelayan dengan sebenarnya harus ditandai dengan kartu kusuka, tetapi ada kadang-kadang perubahan identitas yang luar biasa juga dengan nelayan ini, karena nelayan ini luar biasa identitasnya bisa juga bekerja berubah identitas di darat juga dengan pekerja yang lain. Jadi perubahan ini tiap daerah tiap waktu juga berubah untuk identitas. Itu karena ada nelayan pekerja di situ. Ada nelayan pekerja, bukan nelayan pemilih. Dan memang di pemerintahan Bapak Bobi Surya pada awal tahun pemerintahan ini memang kita berada di program di visi misi beliau. Di visi misi ada 5 visi misi, yaitu di menjaga stabilitas makro daerah. Jadi kita harapkan produksi perikanan di Sumatera Utara bisa menjaga stabilitas makro daerah di visi misi kedua. Dan di program hasil tercepat juga, 6 hasil tercepat kita berada di peningkatan kesejahteraan
petani dan kesejahteraan Nelayan. petani. Artinya petani ini kita ibaratkan juga di sana juga ada nelayan karena nilai petani juga ada nilai nelayan, nilai tukar nelayan, nilai di sana juga ada kalkulasi NTP, nilainya. ada NTP, NTN ya. Nah, kemudian program prioritas di 17 program prioritas kita berada di pengembangan ekonomi biru dan hijau. Jadi kita berada di birunya, Pak. Ada beberapa program yang juga termasuk program percepatan yang kita lakukan. Di awal-awal pemerintahan Bapak Bobi Surya, kita melakukan kajian yang sifatnya untuk 5 tahun depan, bagaimana kita akan membangun kawasan-kawasan yang strategis, kawasan-kawasan yang memang mendukung peningkatan kesejahteraan. Jadi mudah-mudahan kita tidak lagi membangun dan memberikan bantuan yang sporadis, akan tetapi kita membangun misalnya kita harus bangun dalam satu kawasan ini cold storage beserta pendukungnya, itu meningkatkan produksi ekonomi dan kesejahteraan nelayan misalnya. Misalnya ada program Kampung Nelayan Berkah. Oke. Dengan sesuai visi misi, Pak Bobi kolaborasi Sumut Berkah. Sumatera Utara yang unggul maju dan Jadi berkelanjutan. udah tercluster. Udah tercluster. Dan ada nanti untuk perikanan daratnya ada namanya Kampung Budidaya Berkah. Oke. Jadi ada budidayanya, ada tangkapnya, dan segala macam. Di dalam kajian dengan perguruan tinggi yang sudah kita kerjasamakan dan mudah-mudahan akan ada hasil juga di tahun ini. Jadi kita membangun sudah sesuai dengan kajian per tahun seperti apa yang kita bangun, mudah-mudahan bisa berdampak secara besar dari kawasan-kawasan yang akan ditentukan nanti. Ya, mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan kalau kita nanti ekspornya bukan cuma hanya ikan beku, tetapi udah ikan kalengan atau segala macam. Kalau sudah ekspor dan ikan beku, saya pikir memang pengusaha di Sumatera Utara luar biasa. Kalau di produksi nila dunia itu kedua terbesar di Indonesia, itu dunia malah Indonesia. Kita juga punya misalnya Aquapam sama Suritani yang luar biasa. Tapi kita memang pembangunan kita fokus ke kawasan nelayan ya. Kita istilahnya kalau nelayan kan, dengan yang lain. Kalau pelaku usaha luar biasa begitu. Tapi kalau kita cerita seperti itu kan sebetulnya gambarannya ke depan bagus ya, gambaran awam ya. Kalau aku sih ngelihat, wow 5 tahun lagi mungkin Bang nelayan tidak lagi perlu banyak-banyak bekerja, tapi udah banyak-banyak menghasilkan gitu. Kita berharap begitu. Tapi kondisinya sebetulnya gimana, Bang? Kalian nelayan, Abang lah yang sebetulnya yang paham betul, karena Abang ketua himpunan kan? Ya, baik, terima kasih Pak Jenderal, Pak Kadis. Apa yang disampaikan tadi Pak Kadis Perikanan Provinsi memang sangat baik. Tentu kami sebagai nelayan mendukung sepenuhnya apa yang menjadi program Pak Bobi Surya, apakah Kampung Nelayan Berkah, Kampung Budidaya Berkah. Tentunya kita sangat mengharapkan itu, karena kalau kita klaster di Undang-Undang Perlindungan Nelayan itu terbagi dari beberapa kategori, ada tradisional, ada nelayan kecil, ada nelayan pekerja yang di atas 10 gross ton kapalnya, ada nelayan budidaya, dan ada nelayan pemilik yang punya kapal dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat perkembangan di lapangan dari hari ke hari, tahun ke tahun, tentu semua mungkin bisa melihat bahwa daerah kumuh itu adalah daerah pesisir yang notabene nelayan. Maka kami selalu berharap kepada pemerintah provinsi, apalagi sekarang ini sejak Undang-Undang 23 2014, kewenangan penanganan laut itu 1 sampai 12 mil adalah provinsi dan 12 mil ke atas pusat, sehingga peran provinsi ini sangat besar. Kabupaten kota sudah berkurang perannya gitu. Nah, pembinaan masyarakatnya tentu tidak dari satu sisi saja. Tidak bisa kita lihat hanya penghasilannya saja. Karena mungkin yang lebih ininya, apakah dia punya penghasilan? Nah, kita kan belum melihat sejauh ini. Sebab yang kami lihat di lapangan, penghasilan nelayan itu bisa pasang surut. Oh iya. Naik ini. Sama air juga pasang surut. Gitu. Ya. Artinya kan di sini perlu dilihat, dikaji. Kenapa? Mungkin tempat
bertelurnya ikan semakin berkurang. Ini kan bisa kemudian menyebabkan nanti penghasilan itu semakin menurun. Ya. Nah kemudian kalau nelayan ini punya penghasilan, terus bagaimana cara mengelola keuangannya? Nah, oke. Dan Makanya itu kenapa? klasik memang. Ya, kenapa kami selalu meminta kepada Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur agar nelayan ini tidak diperhatikan oleh satu dinas saja, dinas perikanan saja misalnya. Secara administratif, perizinan dan lain sebagainya ya benar. Tapi dalam hal lain kehidupan kami nelayan perlu didukung atau dibina oleh dinas-dinas lain, misalnya koperasi. Koperasi nelayan untuk meningkatkan taraf hidup, kami kan kesulitan berkoordinasi dengan dinas. Tentunya ya harusnya ada dinas koperasi. Nah kemudian lagi tadi Pak Jenol singgung terkait dengan ekspor. Nah kita sekarang kan cenderung mengekspor hasil tangkap utuh. Iya. Yang dibekukan kemudian utuh diekspor. Nah tentunya program dari pemerintah pusat tentang hilirisasi, kami juga pengen ini ada. Gitu loh. Artinya hasil-hasil tangkap itu bisa dikelola di lingkungan masyarakat pesisir sehingga menambah nilai ekonomis dan tentu pekerjanya juga akan bertambah. Tapi sebetulnya kan itu juga ada Bang, kalau kita lihat mungkin hanya di kalangan nelayan tradisional mungkin ya. Dia tidak lagi menjual ikan segar. Yang segar dijual bisa di laku sehari, yang nggak laku sehari di asin, di apa segala macam itu kan juga olahan. Tapi itu kan skupnya selama ini masih kecil di kalangan yang tradisional. Sedangkan Abang kan mengawasi bukan hanya yang kecil dan tradisional, yang tak punya bot, yang jadi pekerja, bahkan yang punya bot. Nah ini kan sangat kompleks permasalahannya, bukan hanya hasil tangkap, biaya nangkap juga jadi masalah. Dan begitu nangkap, membagi hasil tangkap pun jadi masalah tersendiri. Sampai memanfaatkan hasil tangkap pun jadi masalah. Itu dia yang menjadi poin kami tadi adalah hilirisasi ini kita berharap pemerintah Provinsi Sumatera Utara bisa lebih memberikan ruang terhadap kita. Bentuk konkretnya mungkin apa Bang Fahri bisa? Kalau tadi ikan asin, mohon maaf, ini kan sepertinya tradisional. Pengolahan yang sifatnya tradisional. Awam kan ngelihatnya yang praktis-praktis ini. Kebetulan dari 5 pelabuhan yang ditunjuk untuk ekspor di Indonesia, salah satu Belawan. Belawan ya. Aceh saja pun sama Sibolga. Ke Belawan dulu, baru keluar. Nah di sini Tanjung Balai dan lain sebagainya. Nah di sini kan tempat pasar yang bagus sebenarnya, sehingga perlu kita membuat olahan-olahan lain seperti kerupuk ikan, abon dan lain sebagainya. Nah ini perlu dibina maksud kami. Makanya perlu dinas perdagangan dari provinsi, industri pun Pak. Saya tadi kan tidak hanya Pak Kadis, mungkin Pak Kadis perikanan, tapi perlu dinas perdagangan yang terkait lah ya. Nah ini perlu dirapikan lagi ke bawah. Mungkin memang ada, tapi masih sangat tradisional. Itu kan pandangan, kalau menurut aku pandangan yang nelayan sudah one step di atas yang tradisional. Kalau tradisional dia dengan mengasinnya sudah cukup. Sementara kalau nelayan yang sudah berkapal atau sudah bekerja di kapal, permasalahannya kan beda ya. Bahkan seperti Abang bilang tadi, semua instansi yang terkait itu harus terlibat. Nah, ini yang jadi masalah sama mau tanya ada nggak kita kelompok kerja yang terintegrasi itu di provinsi? Kelompok kerja itu tentunya ada. Program kerja pembangunan kelautan berkelanjutan itu ada. Kemudian kelompok kerja juga di tim inflasi daerah juga ada. Artinya ada beberapa kelompok kerja kan, tetapi yang fokus kepada ini memang tetap saja dinas kelautan. Yang lain-lain memang kita tidak melihat segmen nelayan atau tidak. Misalnya tentang perlindungan dan perlindungan nelayan. Perlindungan nelayan ini kan sebenarnya ada juga bahasanya, misalnya tentang masyarakat
rentah ya, rentan. Di Dinas Ketenagakerjaan itu juga ada namanya misalnya melindungi masyarakat rentan. Makanya kita juga misalnya ada asuransi nelayan. Asuransi nelayan itu memang kita kerjasama dengan BPJS Tenaga Kerja, Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Kabupaten Kota juga kerjasama dengan tenaga kerja. Jadi tidak ada double misalnya double. Kemudian Dinas Koperasi itu juga misalnya ada koperasi yang akhirnya mereka juga koperasi menghadirkan dari kementerian koperasi yang menghadirkan hasilnya misalnya SPBN nelayan ada begitu. Kemudian ada juga produk-produk olahan dari Sperindak misalnya kemarin kita launching produk ekspor misalnya hilirisasi daripada produk perikanan itu seperti kerupuk Raja Patin, kerupuk kulit patin namanya Raja Patin ada. Jadi industri juga ada hadir di sana, kita juga hadir, artinya tetap ada hilirisasi. Makanya kemarin kita berpikir kajian ini sangat perlu untuk tahun ini memang ke depan. Kalau memang perempuan-perempuan nelayan itu perlu hilirisasi itu, misalnya kita berdiri, misalnya kita perlu di kampung-kampung sentra nelayan ini, di kecamatan yang memang dipusatkan nelayan ini perlu hilirisasi produk itu, yaitu kita dirikan pabriknya, olahan itu. Karena nggak semua ikan tidak bisa semua ikan. Ikan sudah selesai misalnya, mereka sudah punya jeti, mereka sudah punya tambat labu, sudah punya perahu. Apa perempuan-perempuan nelayan ini pemberayaannya di luar itu? Kalau untuk meningkatkan itu tidak lagi, apalagi ya hasil laut ya tidak bisa kita duga. Artinya apalagi WPP 57 memang overfishing sebenarnya, karena dari jumlah nelayan sama luas WPP wilayah perairannya sangat terbatas. Ya, 40 mil sudah mentok ke Malaysia. Luar biasa, karena kemarin juga kita ajukan sering bagaimana kalau WPP 57 ini gabung dengan Riau 57711 ya. 571 sama 711. 711 itu kita gabung supaya nelayan kita bisa gabung, artinya lebih luas lagi penangkapan mereka. Artinya tidak ada pembatasan di sini karena memang berbatasan dengan Malaysia itu 572 lebih luas malah Sibolga Pantai Barat itu lebih luas malah. Ini ada batasnya lagi. Ini ada batasnya mentok ke ini akhirnya banyak nelayan kita yang akhirnya bermasalah dengan hukum karena memang menangkap di luar, berada di zona abu-abu. Coast Guard-nya Malaysia akhirnya bermasalah ya. Hampir puluhan bahkan ratusan. Di Selat Malaka begitu di sana. Pasti muncul masalah itu kan. Jadi, tapi kalau di pantai barat kan boleh dibilang nggak ada lah potensi seperti itu, Bang. Karena potensinya lebih besar, tapi memang tantangan nelayannya lebih besar, Pak. Sebenarnya potensi perikanannya besar. Karena batasannya ZEI kan? Iya, tapi untuk tantangannya lebih besar. Seperti itu juga. Maksudku gini, Bang. Kalau tadi seperti Bang Fahri bilang, sumut hanya bisa membatasi sampai 12 mil. Kalau nelayan sumut lepas dari 12 mil gimana, Bang? Jadi gini, nelayan tradisional ini luar biasa. Iya. Nah, ya, jadi nelayan ini tidak mau dibatasi. Ini luar biasanya pula. Sebenarnya kalau kita melihat nelayan itu hanya terbatas di 4 mil. Karena untuk izin sumut, mereka hanya boleh menangkap di antara 4 sampai 12 mil. Dan nelayan yang mempunyai izin pusat, mereka menangkap di atas 12 mil. Nah, dengan zona, kalau tonase nggak ada masalah lagi. Sekarang sudah boleh migrasi ya, Pak. Tapi nelayan tradisional kita malah tidak ada batasannya. Malah mereka mau berapa puluh mil, makanya gas terus, mereka tertangkap kadang-kadang di ini luar biasanya nelayan Indonesia ini. Di zona yang tak boleh dia mereka menangkap ikan Indonesia yang lari ke Malaysia kan, bahasanya begitu kan. Sering kali berbahasa begitu kan kayaknya. Padahal ikan tuh nggak ada KTP-nya kan. Ada masalah, bahkan beberapa orang nelayan kita malah itu juga masalahnya terus tiap tahun tertangkap terus kan gitu. Itu masalahnya. Jadi kan kalau kita lihat nelayan ini, mereka itu pasti mencari tempat atau lokasi yang memungkinkan untuk dapat ikan. Jadi kan kenapa nelayan kecil itu sampai ke perbatasan sehingga harus berhadapan dengan aparat negara lain? Ya kita kan harus lihat kenapa gitu kan, timbul pertanyaan 5-6 GT sampai ke ini. Jadi sebelumnya, sebelum adanya KKP di bawah tahun 2000, kita bebas. Bebas, bahkan di daerah perbatasan itu sangat luar biasa ikannya, sehingga pengusaha kita banyak nanam rumpun di sana, ribuan bahkan. Nah, sejak
adanya KKP sering terjadi penangkapan kapal Malaysia sehingga mereka pun lebih ketat terhadap kapal kita. Nah, kapal kita yang besar-besar udah nggak berani lagi ke sana. Nggak main lagi ya. Nah, tapi itu adalah lubuknya ikan. Karena di sana banyak lubon. Makanya kapal-kapal kecil ini yang pergi ke sana. Nah, gitu. Jadi konsepnya ke sana. Sehingga 2 hari lalu salah satu kapal kami ditabrak kapal tanker. Nggak ketahuan. Nggak ketahuan tankernya. Tanker segede apa? Iya. Nah, itulah kenapa kapal-kapal kecil di sana. Kalau kapal gede nggak kelihatan di situ, Pak. Kenapa mereka takut berhadapan dengan aparat hukum negara luar? Mungkin punya modal nilai ekonomis kapalnya besar, ya hitung gitu. Kalau yang kapal-kapal 5 GT ini ya seperti Pak Kadis bilang tadi, berani saja. Ya, selagi masih timbul kapalnya ya jalan saja. Ikan, ini mungkin juga karena ikannya pada takut Bang, di sana dikejar, di sini kejar, akhirnya di tengah itu dia ada. Tapi ada menarik sih Mas. Kita ceritanya kalau regulasi aja nggak enak Bang, ya kan? Iya. Tapi kita mau rasa juga sedikit, cemana sih keringat dan darahnya nelayan ini? Nah, ya kan? Katanya kalau kita hitung-hitung dari pemberitaan maupun dari kebijakan pemerintah, dari zaman dulu nelayan ini boleh bilang anak emas. Ada terus bantuan buat nelayan. Ya, tapi kalau nelayan itu nggak berubah-ubah, Bang. Ini dia. Kalau kita ceritakan itu, pemerintah tahun ke tahun dari beberapa dekade yang lalu, bantuan nelayan, kapal semua itu sampai ke solar dan segala macam. Ini bantuan nelayan yang nelayan nih. Yang lain nih Bang. Yang nelayan nih Bang, kita ajarin perusahaan nelayan, ada kan perusahaan nelayan juga. Makanya tadi Bang, selain beberapa dinas tadi, maka kami butuh lagi misalnya dari pengamat-pengamat lingkungan, apakah itu masalah perekonomian, keagamaan dan lain-lain. Sebab nelayan ini kami melihat masih sangat kurang di tentang manajemen keuangan. Oke. Kalau dibilang pendapatan nelayan itu semua kecil, nggak juga. Hah? Ada juga yang besar. Ada yang lumayan. Ada kok turun kapal beli kereta. Ya, tapi ya itu tadi. Karena tidak punya manajemen keuangan, uang itu berapa dapat, karena dia anggap besok pasti dapat lagi, ya dia keluarkan aja tanpa ada perhitungan yang ini. Sehingga ketika dia berhitungnya besok dapat, rupanya tiba-tiba ada ombak, tak bisa atau kapalnya rusak, ini baru macet. Nggak bisa melaut berapa hari, berapa bulan gitu ya. Jadi, nah kondisi-kondisi ini yang selalu menjadi viral atau timbul masalah ke permukaan bahwa masalah gitu. Padahal ada sesuatu yang perlu kita selesaikan sebenarnya. Nah, jadi kalau dikatakan bantuan, betul. Hanya kan bagaimana cara menata bantuan ini tepat sasaran. Sebenarnya itu sih. Nggak tepat ya Bang. Nelayan. Ya. Karena ini bantu nelayan. Cuman mungkin seperti Bang bilang tadi, yang diperlukannya bantuan manajemen keuangan, tapi yang diberikan malah perahu. Ya. Itu mungkin ya. Jadi ada ketimpangan arah bantuan. Nah, hal-hal kayak gini sudah kan menarik nih Bang. Kalau ini udah nelayan udah mengeluh seperti itu. Nelayan kalau dia udah tercluster, seharusnya kan udah nampak Bang. Technical assistance-nya untuk pengelolaan keuangan ada gitu. Terus technical assistant untuk pengelolaan pasca kerja juga ada. Itu dalam sistem perikanan kita ada nggak itu? Sebenarnya ada beberapa penguatan, jadi bukan hanya karena nelayan ini kan unik sebenarnya itu Pak. Bisa berubah juga profesi dari nelayan jadi pengusaha bisa. Oh sangat. Jadi pengusaha sawit juga bisa, karena kan tidak. Tapi kan orang jadi pengusaha perkebunan, jadi nelayan itu susah. Tapi kalau orang nelayan jadi pengusaha perkebunan bisa juga. Itu luar biasanya, makanya unik gitu kan. Itu sebetulnya yang jadi mutasi itu. Tapi tanyakan. Dari pemerintah sendiri ada beberapa strategi ekonomi biru dari Kementerian KKP sekarang, termasuk namanya melindungi laut. Jadi bagaimana misalnya melindungi laut ini dari penguasaan kawasan konservasi. Ada laut-laut yang dilindungi, bahwa tidak boleh ada aturan-aturan di wilayah laut yang ditetapkan di kawasan konservasi itu tidak boleh menangkap ikan misalnya. Sama sekali tidak boleh. Ada zona inti, ada zona penangkapan juga, ada zona wisata. Itu 30% wilayah laut dengan target 2049 harus terlindungi laut itu.
Kenapa dilindungi? Nanti tempat terumbu karang hidup, tempat padang lamun hidup, dan tempat bertelur dan beranak ikan, hingga nanti laut itu masih terjaga ekosistemnya dan terjaga semua bisa bertelur, beranak, dan kelepas. Itu target kita. Sumatera Utara sendiri sudah punya 6 kawasan konservasi dan perlindungannya sekarang yang sedang program dan pengelolaannya. Nah, di Tapteng, KKD, kawasan konservasi daerah Tabanan Tengah, dan Pulau Pini di Nias, Pulau-Pulau Batu di Nias, dan ada Pulau Berhala di 571, dan pulau-pulau apa namanya? Saleha ya, salah nama juga, dan Saleha di Nias juga ada, dan ada pencadangan 10. Kemudian ada namanya sistem penangkapan ikan terukur. Memang ini yang agak terjadi, bukan pertentangan sebenarnya ya. Penangkapan ikan terukur ini memang kementerian sudah membagi zonasi. Berlabuh di mana kapal ini, menangkap di mana, dan memang harus ada sistem pengawasan. Dan berapa dia boleh tangkap? Dan ada kuota. Ketika izin itu keluar, karena izin ini kan sudah tersistem izinnya, dia mengajukan kapal berapa GT, mau menangkap mana, izin mana, mau menangkap di atas 12 mil atau di bawah 12 mil. Kalau 12 mil silakan daerah, di atas 12 mil mau 10 GT pun di atas 12 mil kalau mampu kapalnya silahkan. Dan dengan kalkulasi alat tangkap dengan jalur akan keluar kuota. Berapa setahun kamu bisa nangkap? Kalau kapalmu tak gerak, boleh kau alihkan kuota kemana dan di mana kamu menangkap. Jadi ada keberaturan itu. Keteraturan itu supaya memang tidak terjadi overfishing. Jadi kapal-kapal gendong yang bisa dia kemana-mana, kapal apa namanya Bang? Kapal-kapal yang bisa dia ke Sulawesi, kemana berbulan-bulan, itu tidak dibenarkan lagi sebenarnya dalam aturan. Dia sampai ke Maluku, kapal-kapal yang tidak boleh lagi. Perlu berbulan memang lagi di laut ya. Kamu di wilayah mana? Artinya zonasinya sudah dibagi. Sudah dibagi, dan ketika mereka menangkap baru bayar pajak. Kalau dulu sebelum ketika dia ngeluarin izin, kamu kena pajak sekian, bayar dulu. Nggak ada hasilnya, bayar dulu. Sekarang dihitung sesudah kamu menangkap ikan. Itu kalau dia turun di pelabuhan. Di pelabuhan itu dia pengawasannya dari semua. Memang susahnya kami daerah ini memang pajaknya ke pusat semua nih. PNBP, penerimaan nasional bukan pajak. Kita juga terkena imbas daerah ini. Kita dituntut PDRB, PAD, hasil nggak ada lagi dari sektor perikanan. Sebetulnya kalau kita bilang nelayan ini nggak tahu segala sesuatu juga nggak juga. Kayak dulu pernah juga ada berita di daerah Pelabuhan Nusantara sebetulnya. Ikannya nggak turun di dermaga, tapi itu ikannya turun di kapal orang gitu. Antara kapal orang. Makanya sebenarnya kita dituntut juga sebenarnya PMS, tapi kita daerah bagaimana alat pemantau kapal perikanan ini ada semacam sistem itu lebih murah sebenarnya kepada nelayan. Tapi ini kan kalau mahal juga nelayan kapal perikanan kan ada pulsa juga, ada yang harus di tiap bulan juga. PMS pemantau itu jadi pemantau kapal itu bisa dilihat mereka menangkap di mana, melakukan transaksi di mana. Ya, tapi susahnya juga macam Abang bilang tadi kan, bisa juga melakukan transaksi di jalan segala macam. Transaksi di laut kan bisa aja kan. Dan memang butuh dana besar, butuh SDM yang besar, butuh program yang besar untuk di laut. Dan butuh kejujuran. Butuh luar biasa. Dan memang itu yang. Tapi kan tadi kalau kita lihat yang Abang bilang tuh oke lah, disediakan pemerintah segala sesuatu. Tapi kan yang terintegrasi seperti sampai ke masalah keuangan nelayan yang bisa dilatihkan, sampai ke segala macam, itu kan program yang lebih complicated, yang lebih terintegrasi untuk semua hal. Ya pertama kan persoalan manajemen rumah tangga dulu. Itu kita lihat di rumah tangga dulu atau gimana? Polanya di mana? Karena bukan hanya yang berlangsung ijon ini bukan hanya di orang ketika dia manen sawit sudah ada yang ngambil. Di nelayan juga seperti itu. Sama. Kalau dia panen sudah dia udah ngambil bulan depan, sudah ada yang ngambil ini, udah ada yang menjamin, ini masalahnya kan. Ini kan tuh koperasi mulangkan modal gitu. Yang kedua sebenarnya makanya pemerintah itu kan bantuannya berbasis kelompok atau koperasi berbadan hukum. Kenapa? Karena memang itu yang dianggap sekarang tidak perorangan lagi. Kalau perorangan kan bisa hilang begitu. Yang ketiga sekarang sedang galak-galaknya Koperasi Merah Putih. Nah, itu mau kutanyakan tadi. Koperasi Merah Putih ini
Pola kita juga sekarang sama dengan KKP juga sudah merubah bantuan kampung nelayan majunya dan kampung nelayan modernnya sudah sekarang namanya koperasi. Ada 100 kampung nelayan merah putih dan sekampung budidaya merah putih ada 100, tahun depan ada 500 juga yang bisa dimaksimalkan dibangun 22 miliar misalnya maksimal satu kampung nelayan itu. Tapi kalau bisa sudah berkaitan dengan koperasi merah putih. Persoalannya siap nggak daerah itu? Kalau dilihat orang kan sekarang isu-isunya walaupun di desa di mana mau dibantu 3 miliar per desa gitu kan. Termasuk simpan pinjam gitu kan. Nah, jadi Bapak Presiden saya lihat untuk periode sekarang Pak Prabowo, kita lihat mau menguatkan kampung-kampung yang ada itu termasuk mungkin akan mengikis sampai ke sana. Mudah-mudahan bisalah tersedia gitu. Bisalah mampu koperasi-koperasi ini untuk melawan praktik-praktik yang ada di masyarakat. Sebetulnya itu salah satu solusi. Tetapi kalau solusi itu digulirkan, yang aku bingung itu kembali bertanya kepada nelayan. Sanggup nggak nelayan untuk melakukannya itu? Karena permasalahannya kan ini kinerja kita. Terus dengan kinerja kita yang baik, kita tidak hanya jadi buruh. Ya. Nah, yang terjadi sekarang, karena tidak ada ikatan yang kuat di antara sesama nelayan, sorry bang, HNSI soalnya kan, karena tidak ada yang kuat di antara nelayan dan muncul ketidakpercayaan satu sama lain ketika terjadi pengelolaan keuangan bersama, terjadi pengelolaan kapal bersama atau segala macam, sehingga akhirnya nelayan itu tetap di situ dia. Ya. Jadi kuat nggak gitu bang? Ya, pasti gini ya. Kalau tadi cerita koperasi merah putih, benar, itu bagus. Hanya kan ini kalau kami melihatnya kan dikelola oleh kelurahan atau desa. Bukan kita langsung di masyarakat. Membentuk-bentuk itu juga semua dari kelurahan, dari kantor desa. Nah, kita masih lebih jauh lagi, lebih lebih terkelompok lagi, lebih tersentral lagi di wilayah-wilayah TPI, tempat bongkar ikan dan sentra-sentra lain dan lagi sebagainya. Bantuan kelompok juga bagus, tapi ya seperti tadi pasti ada plus minus semua kebijakan ada plus minus. Ya ketidakpercayaan itu pasti. Hanya kondisi daerah masing-masing ini kan berbeda. Misalnya di Serge sedang berdagi lain konsepnya, karena di sana itu alamnya lebih terjaga terkait dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Nah, hasil tangkapnya juga berbeda. Di batubara lain lagi warnanya. Nah, jadi ini apakah provinsi mampu gitu turun ke daerah-daerah? Karena kewenangan kabupaten kotanya tadi sudah hilang nih. Nah, ini yang agak biasanya kalau dulu itu bupati atau wali kota melalui dinas perikanan kabupatennya, ini yang agak lebih kuat gitu ke bawah. Ini kan tidak kan hanya provinsi. Lebih dekat gitu ya. Ini yang menurut kami sehingga ada sedikit jarak yang membuat kita jadi sepertinya kok malah jadi tertinggal nih gitu. Nah, tapi elemen-elemen lain banyak. Termasuk kita dari organisasi selalu mengedukasi. Nah, poinnya kami ingin ini adalah program secara kebijakannya. Hendaknya semua instansi itu ya benar, ada masing-masing punya kebijakan. Seperti Pak Kadis bilang tadi, kan nggak mungkin Pak Kadis ngurus koperasi nelayan. Ya, tapi dengan kelompok kerja itu udah mungkin. Dengan kelompok kerja. Iya, artinya dinas koperasinya ada nggak porsinya yang terkait dengan masyarakat pesisir? Kita nggak dengar sampai sekarang berapa persennya. Nggak dengar kita itu. Kalau itu Pak Kadis beliau yang tahu. Kami kan nggak tahu. Kami ngejarnya kemana? Kan gitu. Itu kan balik ke masalah teknis dan komunikasi stakeholder bang ya, inter stakeholder. Tapi yang paling ini menurut aku pribadi ya bang ya, yang aku lihat dan masyarakat, aku kan wakil dari masyarakat awam ini, wartawan ini kan kesana jadi arahnya. Nah, yang kami lihat cuma satu bang, permasalahan itu kenapa tidak ada effort dari nelayan untuk mengubah dirinya dari nelayan pekerja menjadi nelayan pemilik atau dari nelayan tradisional menjadi nelayan terkelompok mempunyai
cluster bisnis tersendiri. Sebetulnya di situ permasalahan kita. Kebetulan aku pernah jalan dengan ke beberapa pelabuhan perikanan di luar. Di situ betul-betul terjadi komunikasi yang integral antara nelayan dengan regulator. Ya. Nah, itu sebetulnya kan bisa. Jadi ada penjelasan. Kalau tahun ini dia nelayan tradisional, 10 tahun lagi dia mungkin udah jadi kelompok nelayan yang punya kapal sendiri. Ya. Nah, yang kali ini dia nelayan pekerja, hanya bekerja di kapal-kapal toke. Beberapa tahun kemudian mungkin mereka udah berkelompok mempunyai kapal sendiri gitu. Biasa. Muncul ada. Ya. Banyak muncul. Ada. Banyak Ada juga seperti itu. Artinya dulu dia sebagai ABK, kemudian punya hasil, dibeliknya sampan, dia jadi pemilik ini. Tapi tidak banyak juga yang sudah punya sampan balik jadi ABK. Nah itu dia. karena sistem keuangan dia nggak bisa ngatur. Balik-balik ke situ nih. Jadi artinya mungkin pemerintah provinsi mulai memikirkan melalui dinas terkait, Bang ya. Ya. Mungkin ada lembaga keuangan desa yang khusus beda dengan tempat lain. Iya. Kalau di desa mungkin KUD ya, Koperasi Unit Desa atau apalah namanya gitu ya. Mungkin di nelayan ada koperasi nelayan yang pendekatannya memang pendekatan nelayan, karena nelayan nggak tiap hari nggak tiap musim mendapatkan penghasilan, sehingga dia kan ya aku tidak menuduh tidak apa, tapi nyatanya ketika dia pulang dengan tangkapan yang banyak, yang pertama dibelinya bukan kebutuhan, primer. bukan masih keperluan. Oh ya, sekunder yang dibeli. Beli kereta. Ya, TV. Ya kan, beli TV. Yang pasti memang Di sana kadang-kadang listriknya nggak kuat, beli AC atau beli kulkas, iya. ya kan? Dan itu fakta loh. Nah, hal begini, bagaimana pendekatan dari HNSI terhadap nelayan sehingga HNSI kan tujuannya supaya nelayan ini sejahtera kan, Bang? Ya. Kita berkolaborasi sedemikian rupa sehingga kita minimal setara dengan yang lain. Ya. Nilai tawar kita dengan yang lain pun setara. Ya. Janganlah lebih tinggi. Nanti yang lain pun tertimpa sama kita kalau nilai tawar kita lebih tinggi. Ada nggak harapan seperti itu di HNSI? Kalau harapan pasti ada. Ya, kalau harapan pasti. Caranya? Nah, makanya tadi saya bilang ini tidak bisa dikerjakan oleh satu kelompok saja. Oke. Makanya tadi harus banyak pihak yang terkait dengan ini. Daerah pesisir ini kan agak unik ini. Ya. Tidak semua tapi kebanyakan, bahkan lahan yang dia tempati rumah itu bukan punya dia. Ya. Mungkin punya negara dan lain sebagainya. Kalau di daerah-daerah. Ya. Kalau pesisir memang tanah negara ya. Tapi kan masih banyak daerah-daerah yang nelayannya memang agak sedikit lebih terkoordinir. Terbuka pikirannya. Mungkin ini yang bisa kita buat sebagai contoh. Sehingga yang lain-lain bisa melihat. Karena hampir di semua tempat kita lihat ini hampir sama nih. Mohon maaf aja kalau kita jalan ke Jawa agak lebih sedikit lebih bagus. Informasi di sana lebih dekat mungkin. Ya, kita tidak mengecilkan kawan-kawan kita di sini. Ya, tapi itu yang kita harapkan ada daerah-daerah tertentu yang mungkin punya penghasilan yang baik ini harus dibina dengan baik sehingga menjadi contoh. Makanya saya setuju dengan yang katanya kampung nelayan maju, kampung nelayan modern dari Kementerian Kelautan itu programnya, kemudian lagi nelayan berkah, kampung budidaya berkah dari provinsi. Saya setuju nih. Kenapa? Inilah nanti yang menjadi contoh ya untuk daerah-daerah lain. Oh ini kok bisa maju. Masyarakatnya kok bisa bagus, penghasilannya kok bisa ini, daerahnya kok bisa bersih. Kita berharap di situ. Itu harapan kita. Nah, Bang, kalau harapan itu kan kembali ke regulator sebetulnya. Kita juga banyak harapan kepada regulator bahwa rakyat ini kadang-kadang mengikuti bagaimana di atas. Betul kan, Bang? Ya. Tapi kalau di atasnya geraknya tidak konsisten, mereka pun tidak konsisten. Sebetulnya kalau kita lihat harapan tadi dari nelayan ini keluarnya bukan lagi ikan segar,
Tapi mungkin udah keluar abon seperti Bang bilang tadi, udah keluar kerupuk ikan, kerupuk udang dan segala macam. Di Jawa lebih bagus ya seperti yang Abang bilang tadi, karena di Jawa sudah dilakukan. Nah, mungkin integrasi dengan dinas lain seperti itulah yang kalian harapkan, kan? Betul. Bahwa perikanan sebagai leading sektor, karena dengan perikanan nelayan pasti mungkin kita berharap Sumatera Utara bisa seperti itu, Bang. Ya, Ada klaster bisnis kerupuk ikan, betul. ada klaster bisnis file ikan, ya kan? Ada klaster bisnis apa dan apa. Itu. Ya, seperti di daerah Pangkalan Belanda sana, Pulau Kampai. Sembilan, Pulau Kampai. Ada. Belacan. Begitu belacannya dikenal sampai ke mancanegara, kan. Terus yang sakitnya lagi, Bang, kalau memang nggak bisa, sakit kali lihat kalau di luar negeri gitu, Bang. Kita beli ikan teri, Teri Medan. ya, ikan teri tawar, Teri tawar. dari Sibolga. Dan kita tahu itu dari Sibolga, ya kan? Tapi di sana source-nya dari Malaysia. Nah, Sama, Bang. hal-hal inilah yang mungkin nelayan itu pengen. Aku punya loh, aku mampu. Tapi tolong aku buktikan kemampuanku. Betul. Ya, dengan semangat itu. Sekalian penutup nih, Bang. Ya, kita berharap, dengan semangat itu kita harapan itu pasti ada. Oke. Dan pengelolaan nelayan, pemberdayaan masyarakat itu tidak lepas dari semua yang ada. Ya. Nah, kolaborasi dengan semangat Pak Gubernur dan Bobi Surya yang ada sekarang, semangatnya memang kolaborasi itu. Bukan hanya dari kolaborasi dari pusat, daerah, dan tentunya pelaku-pelaku usaha. Seperti yang selama ini yang kita lihat, ide-ide seperti itu memang ketika masyarakat butuh kelompok usaha seperti itu, yang masyarakat yang butuh seperti itu, misalnya ada hilirisasi produk yang memang harus kita kembangkan dari kelompok mana dulu, kita akan berusaha untuk bantu ke sana. Oke. Tetapi harus inisiatif dari masyarakat dulu. Ya. Kalau kita jadikan mereka belum punya skill Pandangan dulu ke sana, Oke. sama dengan ini. Makanya kita selalu dorong kemarin, mana produk yang mau kita bawa, kembangkan, mana daerah, mana teman-teman daerah, mana yang mau kita bawa. Seperti tadi, misalnya produk teri memang kan biasanya kan udah dibawa. Kebiasaan kita di daerah ini memang nelayan yang berharap gitu itu kalau tidak dalam satu kelompok, mereka berharap malah jadi digaji malah di kelompok itu. Yang muncul adalah ketika kelompok ini berdaya, makanya kenapa koperasi? Kalau koperasi kan semua punya hak sama. akan ada bagi hasil. Iya. Kalau kelompok semua disuruh berdaya. Ini kadang-kadang ada pemberdayaan di daerah. Ketika yang berhasil adalah koperasi, bukan kelompok. Kita berharap bahwa semua berdaya. Iya. Tapi ketika semua berdaya, siapa yang gaji dalam pemberdayaan itu? Itu ada pertanyaan. Tapi di koperasi semua digaji dan bisa bekerja, kan gitu, Bang. Ketika ada donatur baru, itu harapannya mereka bisa bergaji, bisa hak. Kalau itu bukan koperasi, Bang, koperasi jadinya. Artinya itulah yang kita harapkan, masyarakat itu maunya yang mana, gitu kan? Kalau mereka berdaya, kelompok lebih hebat. Artinya pemberdayaannya lebih hebat daripada dengan donatur di pemberdayaan itu. Jadi kita optimis, Pak. Ketika masyarakat punya inisiatif, punya semangat, mungkin didahului dengan manajemen, teknik manajemen, sistem manajemen yang ada, manajemen nanti sistem ekonominya dan manajemen tekniknya, produksinya, mulai dari mana dulu, kita siap hadir di sana mungkin dengan lihat hasil yang ada. Seperti sekarang mungkin ada inisiasi garam ya, kemarin ada kelompok garam di Langkat ya. Mereka mau berinisiasi walaupun di sana ya kadar airnya lebih tinggi lagi dari yang di Cirebon. 4, sekian, sana 5, sekian. Persoalan di sana cuma 1. Kalau di daerah lain misalnya Madura mau sekian bulan kemaraunya, di kita paling seminggu. Persoalannya bagaimana mereka bisa menutup itu dulu ketika ada hujan, tapi kan agak berusaha sedikit. Nah, jadi
mereka harus berinisiatif sedikit, tapi kadar garamnya luar biasa. Karena di Sumatera Utara ini bahkan di Belawan saja garam krosok aja luar biasa kebutuhannya. Siapa yang mau berinisiasi dulu, nanti pemerintah akan turut mendampingi dan bahkan memberikan bantuan. Sebetulnya ini memang Harus perlu ada kita inisiasi lakukan. dan harus ada. Dan kajian setempat juga harus betul sehingga nelayan tahu fungsinya. Ketika dia masuk dalam klaster, dia ada di rantai yang mana. Ada di rantai yang mana. Ya, Sehingga betul. tidak ada satu rantai yang merasa lebih hebat daripada rantai yang lain. Betul, karena kebergantungan itu luar biasa. Nah, ketika yang hal seperti itu muncul, aku berharap kawan-kawan NSI bisa menginisiasi. Ada inisiasi hal yang lain. Jadi kita nggak lagi merasa kecolongan sama orang, Bang. Nanti bisa jadi seperti filet ikan nila kita bukan dari Sumatera Utara, katanya, Bang. Iya. Bisa jadi kan? Kita nggak tahu bagaimana kita mengontrolnya. Jadi kalau kita bicara tentang nelayan, laut dan segala macamnya, luas mah ngeri Luas. ngeri itu. Nah, tapi kalau nggak dibicarakan lebih ngeri lagi. Apalagi kalau nggak dikerjakan. Iya, itu. Jadi kami sudah bicarakan, tinggal di rumah yang menentukan. Sedikit lagi bisa. Boleh, Mas? Ya, Apa? jadi gini Apa? mungkin. Saya pengen menggarisbawahi tadi, kalau hilirisasi itu jangan diharapkan nelayannya. Sebab nelayan itu ke laut. Oke. Ya, bisa 2 hari, bisa seminggu, bisa sebulan. Pulang 2 hari, berangkat lagi. Nah, ini harus ada kelompok lain yang memang dia pengolahan. Ya, sebetulnya bukan nelayan tangkap ya. Jadi jangan nanti. Sebetulnya tadi Bang Hamdan sudah kasih gambaran. Ya. Udah kasih gambaran. Begini, Bang. Nelayan ini bukan nelayannya aja. Ya. Anak, istri, dan keluarga nelayan Ya, ini adalah nelayan juga. Ya. Dan ini adalah klaster dengan Di rantai yang lain. Ya. Ketika rantai ini saling mengisi, ketika abang melaut, istri abang ngapain? Ya. Nah, ketika dia mengolah segala sesuatu dari hasil laut yang abang lakukan sekian hari di laut, dia melakukan juga sekian hari di darat, sehingga tidak ada yang kosong di dalamnya itu. Karena gini Bang Yanur, pembuktiannya itu setelah pembicaraan kita mungkin 6 bulan ke depan sudah banyak hasil produk nelayan itu di pelajar-pelajar. Seharusnya, Harapan Bang. kita. Kalau kita sekarang melihat apa sih, gitu lah. Nanti mungkin gitu. Ada banyak, Bang, tapi diambil pengusaha, Ya. di pengumpul dan Ya, itu nggak ada masalah. Ketika diambil sama pengepul sama pengusaha, itu nggak masalah. Itu tahapan belajar kita. Nah, ketika kita mampu mengepul, kita mampu mengusaha, kita mampu mengekspor, why not? Dan itu kebetulan aku hari itu pernah ke Kedah. Di Kedah itu ada satu pasar yang memang sudah terklaster ikan dan segala macam dan produk-produknya. Itu kan langkah lanjut dari nelayan. Nah, itu maksudku tadi, Bang, kenapa aku tadi berharap ada kelompok kerja. Karena kelompok kerja itu pasti pemerintah. Bukan kalian kelompok usaha yang kerjakan ini pemerintah. Ketika pemerintah ini sudah melakukan itu, kita tinggal minta, aku punya program ini, kalian punya nggak? Aku maunya ini terintegrasi. Aku berharap HNSI, Bang, 5 tahun lagi punya kantor sendiri. Di sana ada supermarket ikan, semua produk ikan, olahan ikan, why not? Amin. Mungkin kan, Bang? siap, mantap. Mantap. Jadi itulah tambahan bicara kami. Sampai ketemu lagi di orbit berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Bang. Terima kasih.